Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang irisan kerucut. Kami dari kelompok 6 Matematika SMA yang beranggotakan Dendi Rizka Utami, Huda Niko Rahman, Sari Dewi, dan Fidia Nur Azizah. Ketika kalian duduk di kelas 10, kalian pernah mempelajari grafik fungsi kuadrat. Tentu kalian ingat bahwa grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Pada bab ini, kalian akan mempelajari irisan kerucut, termasuk di dalamnya parabola, elips, dan hiperbola. Kalian akan mempelajari definisi dan juga persamaan dari parabola, elips, dan hiperbola. Sebelum mempelajari lebih lanjut, jawablah pertanyaan berikut. Apa syarat kedua garis sejajar dan apa pula syarat kedua garis saling tegak lurus? Jawabannya, dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Garis yang saling sejajar memiliki nilai gradien garis yang sama. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus apabila kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Garis saling tegak lurus memiliki hasil perkalian gradien sama dengan min 1. Setelah menjawab pertanyaan prasyarat, kita akan lanjut mempelajari materi berikut. Apakah irisan kerucut itu? Coba perhatikan bentuk-bentuk irisan pada dua kerucut yang saling bertolak belakang dengan puncak sama berikut ini. Bentuk kerucut seperti gambar di atas jika diiris dengan sebuah bidang datar dengan sudut potong tertentu akan menghasilkan bentuk-bentuk berikut. Misalkan, alfa sebagai setengah sudut puncak kerucut, sedangkan beta merupakan sudut antara sumbu kerucut dengan pemotong. Selanjutnya, kita sebut sudut potong. A, untuk beta sama dengan 90 derajat, maka bidang irisannya berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar 3.1a. B, untuk alfa sama dengan beta, maka bidang irisannya berbentuk parabola. Perhatikan gambar 3.1b. C, untuk alfa kurang dari beta, maka bidang irisannya berbentuk elips. Perhatikan gambar 3.1c. D, untuk alfa lebih dari beta, maka bidang irisannya berbentuk hiperbola. Perhatikan gambar 3.1d. Perhatikan gambar 3.2. Pada bangun-bangun terbentuk dari hasil irisan kerucut, misal pada sebuah bidang terdapat garis arah G dan titik fokus F yang tidak terletak pada G. Sedangkan G pada G, jika terdapat kurva himpunan titik-titik A dengan perbandingan jarak AF dan AG adalah konstan, ditulis AF dibagi AG sama dengan E, atau AF sama dengan E dikali AG. Dengan E suatu konstanta, E itu dinamakan eksentrisitas. Untuk parabola, maka nilai E sama dengan 1. Untuk elips, maka nilai E lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk hiperbola, maka nilai E lebih dari 1. A. Persamaan lingkaran. Pengertian lingkaran dapat dijelaskan melalui dua cara pandang, yaitu secara geometri ruang dan geometri bidang. Secara geometri ruang, lingkaran dapat dijelaskan sebagai irisan mendatar pada sebuah kerucut tegak. Gambar 3.3a. Misalkan, bidang datar yang memotong kerucut itu adalah bidang U. Perpotongan bidang U dengan kerucut itu berbentuk suatu bidang yang dinamakan bidang lingkaran. Tepi garis pada bidang lingkaran itulah dinamakan lingkaran.
Lihat gambar 3.3b. Pada pembicaraan kali ini, kita hanya membahas lingkaran dari segi geometri bidang. Dalam geometri bidang, lingkaran didefinisikan sebagai berikut. Lingkaran adalah tempat kedudukan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. Perhatikan gambar 3.4. Titik C adalah titik pusat. Jarak titik P ke C, I ke C, dan S ke C selalu sama. Jarak titik-titik itu ke pusat lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. 1. Persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Persamaan lingkaran dapat diturunkan dari definisi lingkaran. Gambar di samping adalah lingkaran dengan pusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Titik P, X, Y sebarang berada pada lingkaran. Titik P aksen berada pada sumbu X dan tepat di bawah titik P. Dalam hal ini, P aksen dikatakan proyeksi dari titik P pada sumbu X. Koordinat titik O, P, dan P aksen membentuk segitiga siku-siku dengan titik siku-sikunya di titik P. Karena segitiga OP aksen P siku-siku, berlaku teorema Pitagoras berikut. OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat plus P aksen P kuadrat. Karena OP sama dengan R, OP aksen sama dengan X, dan P aksen P sama dengan Y, akibatnya R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jika dan hanya jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena pengambilan titik P, X, Y dilakukan sembarang, maka persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dipenuhi oleh setiap titik yang berada pada lingkaran itu. Jadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti yang telah diketahui bahwa lingkaran merupakan kedudukan titik-titik, jadi dapat ditulis sebagai himpunan titik-titik. Oleh karena itu, jika L adalah himpunan titik pada lingkaran dengan pusat O dan jari-jari R, maka L sama dengan himpunan X, Y, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. 2. Persamaan lingkaran berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Perhatikan gambar 3.7. Lingkaran di samping berpusat di P, A, B. Titik Q terletak pada lingkaran. Panjang jari-jari PQ dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras. PQ sama dengan akar dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Jika dan hanya jika PQ kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Karena PQ sama dengan R, diperoleh X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran berpusat di P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. 3. Bentuk umum persamaan lingkaran. Pada pembahasan kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Karena kita mengetahui konsepnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umumnya. Konsep persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu 1. Lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan memiliki jari-jari R. Persamaannya adalah R kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua,
Lingkaran yang berpusat di P, A, B dan memiliki jari-jari R, persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedua bentuk tersebut dapat diketahui titik pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya. Persamaan tersebut dinamakan bentuk baku persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Dengan titik pusat P min A, min B dan berjari-jari R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Dengan A, B, C bilangan real dan A kuadrat plus B kuadrat lebih dari sama dengan C. Perhatikan contoh berikut ini. B. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. 1. Kedudukan titik terhadap lingkaran. A. Kedudukan titik terhadap lingkaran berpusat di O 0,0. Perhatikan gambar di samping. Titik P terhadap lingkaran pada gambar di samping dikatakan terletak di dalam. Titik Q terletak pada lingkaran, sedangkan titik R di luar lingkaran. Ketiga, kedudukan titik terhadap lingkaran ini didasarkan pada perbandingan antara jarak titik itu ke pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Karena jarak titik P ke pusat lingkaran lebih kecil atau pendek dari panjang jari-jari R, titik P terletak di dalam lingkaran. Jarak titik Q ke pusat lingkaran sama dengan panjang jari-jari R. Oleh karena itu, titik Q terletak pada lingkaran. Dengan demikian juga, titik R karena jaraknya ke pusat lingkaran lebih panjang daripada panjang jari-jarinya, maka titik R terletak di luar lingkaran. Kalian tentu tahu bahwa jarak atau panjang titik P, X, Y ke O 0,0 adalah R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jika dan hanya jika R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Pada gambar di samping, lingkaran berpusat di O 0,0 dan jari-jari 5. Jadi persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Perhatikan jarak titik berikut. Secara umum dapat kita simpulkan titik A, P, Q terletak di dalam lingkaran berpusat O 0,0 jika X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Titik A, P, Q terletak pada lingkaran berpusat O 0,0 jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik A, P, Q terletak di luar lingkaran berpusat O 0,0 jika X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. B. Kedudukan titik terhadap lingkaran berpusat di P, A, B. Perhatikan gambar 3.17. Misalkan lingkaran L berpusat di O 0,0. Lingkaran ini jika digeser dengan arah sejajar sumbu X sebesar A dan dengan arah sumbu Y sebesar B, maka diperoleh lingkaran L aksen yang berpusat di P, A, B. Karena panjang jari-jari lingkaran setelah digeser tetap, dengan cara yang sama, kedudukan titik terhadap lingkaran berpusat di P, A, B dapat ditentukan seperti kedudukan titik terhadap lingkaran berpusat di O 0,0. Coba kalian selidiki beberapa titik yang sejalan dengan penyelidikan terhadap lingkaran berpusat di O 0,0. Setelah kalian selidiki, tentu kalian akan memperoleh kesimpulan titik A, P, Q terletak di dalam lingkaran berpusat di P, A, B jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Titik A, P, Q terletak pada lingkaran berpusat di P, A, B jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik A, P, terletak di luar lingkaran berpusat di P, A, B jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat lebih dari R kuadrat.
Perhatikan contoh berikut ini. 2. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Pada gambar 3.18, garis G tidak pernah melalui lingkaran L. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwa garis G tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran L. Garis H melalui lingkaran L di titik A dan titik B. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa garis H berpotongan di kedua titik dengan lingkaran L. Garis L hanya melalui satu titik pada lingkaran, yaitu di titik C, sehingga garis ini dikatakan menyinggung lingkaran L. Misalkan, terdapat lingkaran L, x kuadrat plus y kuadrat plus 2ax plus 2by plus c sama dengan 0, dan garis G dengan persamaan G, Y sama dengan mx plus n. Jika persamaan garis G disubstitusikan ke persamaan lingkaran L, akan diperoleh persamaan kuadrat dalam variabel x. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki nilai diskriminan D sama dengan b kuadrat min 4ac. Nilai inilah yang akan digunakan untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Jika D adalah nilai diskriminan, persamaan kuadrat yang berasal dari substitusi persamaan garis G ke persamaan lingkaran L, maka kedudukan garis G terhadap lingkaran L dapat ditentukan sebagai berikut. A. Jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran L, sebab tidak ada nilai X yang memenuhi. Akibatnya, tidak ada nilai Y. B. Jika D sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran L, sebab nilai X yang memenuhi hanya ada satu, sehingga diperoleh satu nilai Y. Akibatnya, garis memotong lingkaran di satu titik. C. D lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran L di dua titik, sebab ada dua nilai X yang memenuhi. Akibatnya, ada dua pasang nilai Y yang memenuhi. Hal itu berarti ada dua titik yang memenuhi persamaan garis dan lingkaran. Kedua titik ini dinamakan titik potong garis dengan lingkaran L. Perhatikan contoh berikut ini. C. Persamaan garis singgung lingkaran. Pada subbab sebelumnya telah dibahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Salah satu kedudukan garis terhadap lingkaran adalah garis menyinggung lingkaran. Sekarang akan kita pelajari bagaimana sih menentukan persamaan garis singgung itu jika diketahui garis singgung melalui titik pada lingkaran, garis singgung melalui titik di luar lingkaran, dan garis singgung dengan gradien tertentu. 1. Garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Titik R terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Garis OR mempunyai gradien M1 sama dengan Y1 per X1. Misalkan, garis singgung G mempunyai gradien M2 karena garis G merupakan garis singgung OR tegak lurus G, sehingga berlaku M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan demikian, M2 sama dengan min 1 per M1 sama dengan min X1 per Y1. Oleh karena itu, persamaan garis G yang mempunyai gradien M2 min X1 per Y1 dan melalui titik R X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Jika dan hanya jika Y min Y1 sama dengan min X1 per Y1 dikali X min X1. Jika dan hanya jika Y1Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1X plus X1 kuadrat. Jika dan hanya jika X1X plus Y1Y sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Karena titik singgung R, X1, Y1 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka berlaku X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Akibatnya, persamaan garis G adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat di titik Rx1, Y1 yang terletak pada lingkaran dirumuskan dengan x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Jika lingkaran memiliki persamaan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, gradien garis PQ adalah M1 sama dengan Y1 min B per X1 min A. Misalkan gradien garis G adalah M2, karena PQ tegak lurus G berlaku M1 dikali M2 sama dengan min 1, jika dan hanya jika M2 sama dengan min 1 per M1 sama dengan min X1 min A per Y1 min B, persamaan garis G yang melalui titik Q, X1, Y1 dapat ditentukan dengan cara yang sama pada saat menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Persamaan garis singgung lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat di titik Q, X1, Y1 adalah X1 min A dikali X min A plus Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. 2. Garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Perhatikan gambar 3.23. Garis singgung pada suatu lingkaran jika diketahui gradien atau kemiringannya, terdapat dua buah garis singgung. Misalkan persamaan lingkarannya adalah L, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus N. Nilai N ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah 1. Substitusikan Y sama dengan MX plus N ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk mendapatkan persamaan absis titik singgung, yaitu persamaan kuadrat dalam variabel X yang memenuhi persamaan garis dan persamaan lingkaran. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika X kuadrat plus MX plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah menguraikan persamaan ini, kalian akan memperoleh persamaan kuadrat hasil substitusi variabel X, yaitu 1 plus M kuadrat dikali X kuadrat plus 2MNX plus N kuadrat plus R kuadrat sama dengan 0. Langkah 2. Tentukan nilai diskriminan D karena garis menyinggung lingkaran. Syaratnya D sama dengan 0. Kalian akan memperoleh D sama dengan min 4 dikali N kuadrat min R kuadrat min M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Dengan demikian kalian akan memperoleh nilai N sama dengan kurang lebih R akar dari 1 plus M kuadrat jika dan hanya jika N1 sama dengan R akar 1 plus M kuadrat dan N2 sama dengan min R akar dari 1 plus M2. Langkah 3. Dengan menyubstitusikan nilai N1 dan N2, maka diperoleh persamaan garis singgung yang dimaksud, yaitu Y sama dengan MX kurang atau lebih R akar dari 1 plus M kuadrat. Dengan cara serupa akan diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan gradien M sebagai berikut. Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar dari 1 plus M2. Perhatikan gambar di samping. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis yang menyinggung lingkaran itu. Hal ini didasarkan pada kedudukan garis terhadap lingkaran dengan syarat D sama dengan 0 seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Misalkan, garis singgung yang melalui titik C, X1, Y1 di luar lingkaran dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 atau Y sama dengan MX dikurang MX1 plus Y1. Nah, itulah tadi penjelasan tentang lingkaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.